Bertemu lagi sama aku Lilia Esa Putri di acara Esamo Podcast. Nah, sebelum memulai perbincangan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas karunia-Nya pada pagi ini kita bisa berkumpul di sini untuk melaksanakan podcast kewirausahaan. Dan tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada Bank Jateng yang sudah menjadi sponsorship di acara Esamo Podcast. Oke, pada podcast kali ini kita menyusung tema perjuangan meraih kesuksesan dalam berwirausaha bersama Bapak Suyono. Maka dari itu, tetap stay tune dan jangan lupa like, komen, subscribe ke channel Esamo Mojolaban ya, supaya kalian gak ketinggalan konten-konten menarik lainnya. Oke, langsung aja ya. Di sebelah aku sekarang sudah ada Bapak Suyono yang akan membagikan pengalaman beliau selama berwirausaha dan tentu saja akan memberikan banyak motivasi bagi kita semua. Oke teman-teman, kita sapa dulu ya kali ini narasumber kita. Selamat pagi Bapak. Pagi. Bagaimana Pak kabarnya pagi ini? Baik. Alhamdulillah baik. Kita langsung berbincang-bincang saja ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, gimana nih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang wirausaha? Apa memang udah cita-cita dari dulu atau bagaimana nih Pak ceritanya? Cita-cita saya dari dulu itu menjadi wirausaha. Dan saya berusaha untuk bekerja keras dan menggaji gaji saya dari usaha itu, saya bekerja itu saya kumpulkan sedikit demi sedikit untuk bisa menabung untuk modal usaha. Oh ya, berarti modal usahanya dari menabung sedikit demi sedikit. Ya, dari nol. Oke, apakah Bapak mengambil keputusan sendiri untuk memilih usaha ini? Karena ini usaha keluarga, saya dan istri saya. Oke, kita langsung bincang-bincang saja ya Pak. Ya. Kalau boleh tahu, gimana nih cerita dan sejarah yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang wirausaha? Apa memang udah cita-cita dari dulu atau bagaimana nih ceritanya Pak? Cita-cita saya dari dulu itu menjadi wirausaha. Dan untuk mewujudkan cita-cita saya harus bekerja, dan hasil dari saya bekerja itu saya tabung sedikit demi sedikit untuk mewujudkan cita-cita saya menjadi wirausaha. Lalu cerita dan sejarah yang melatar belakangi Bapak menjadi seorang wirausaha, apa itu Pak? Saya dari pertama itu usaha kecil sekali dari nol, dari bikin usaha kecil-kecilan, buka toko kelontong, terus dari hasil itu saya tabung sedikit demi sedikit, akhirnya saya punya ide untuk membuat usaha sampai sekarang gitu. Akhirnya membuat usaha roti ini ya Pak? Iya. Oke, kita lanjut. Apakah Bapak memilih keputusan ini sendiri atau mungkin didampingi oleh orang lain? Karena ini usaha keluarga, saya mengambil keputusan itu saya sendiri dan sama istri saya.
Berarti hanya didampingi oleh istri. Iya. Oke, lalu gimana nih Pak awal mula terciptanya ide untuk membuat roti? Kapan sih usaha ini dimulai? Usaha itu saya mulai tahun 2001. Dan saya usaha pertama kali itu bikin bakpia. Dari mulai saya bikin 1 kilo, 2 hari kemudian, 1 hari kemudian saya bikin 2 kilo, sampai saya bikin 30 kilo dalam jangka waktu 30 hari. Terus setelah itu berjalannya waktu kira-kira 1,5 tahun, usaha bakpia itu kurang laku. Saya kemudian beralih bikin roti manis. Roti manis itu dari sehari 5 kilo sampai saya bikin sekarang itu 9 sak. Per sak itu 25 kilo. Berarti 225 kilo tiap hari. Oh, banyak sekali ya. Bisa diceritakan nih Pak, bagaimana perkembangan usaha Bapak dari awal sampai sekarang? Dari lika-likunya, suka dukanya, bagaimana nih Pak? Apakah pernah mengalami kebangkrutan, kerugian sebesar banyak sekali? Pernah. Saya pernah rugi kira-kira sekitar 300-an juta. Karena saya salah memanage. Feeling saya itu agak keliru karena saya ingin mengembangkan usaha dan beli mesin seharga 400 juta. Ternyata untuk mesin itu, untuk produksi itu kurang laku di pasaran. Terus akhirnya daripada rugi terus, saya jual mesin itu dan saya kembali ke manual lagi, pakai mesin kecil-kecil. Berarti sampai sekarang itu masih pakai mesin manual ya Pak? Pakai mesin adonan yang kapasitasnya 12,5 kilo. Terus Pak, untuk cara pemasarannya sendiri itu bagaimana Pak? Lalu adakah kendala untuk mencari target pemasaran? Seperti konsumennya itu gimana sih Pak biar tertarik sama produk Bapak? Saya pemasaran itu dari bakul-bakul di pasar-pasar dan bakul yang datang ke pabrik. Dan agen-agen kendalanya, seandainya pada musim penghujan kayak gini, untuk pengiriman itu pasti ada keterlambatan, dan diproduksi pun ada keterlambatan sedikit-sedikit. Lalu bagaimana Pak cara Bapak menjaga kualitas barang, apalagi di musim hujan kayak gini nih Pak? Pasti banyak banget kan, kayak nanti bahan bakunya gini, terus bisa rotinya jadi kurang, mungkin adonannya kurang bagus. Kita memilih bahan-bahan yang standar yang untuk ukuran roti harga 1.000 dan harga 2.000. Dan untuk kendalanya bila musim penghujan itu biasanya untuk pengembangan itu agak lama. Otomatis produksi kita itu agak lama, otomatis berdampak di pemasaran. Untuk pemasaran saya itu bukan dari wilayah Sukoharjo,
dan saya pemasaran sampai Jawa Timur. Jadi bakul saya itu dari wilayah Sukoharjo, wilayah Solo, wilayah Karanganyar, dan wilayah Wonogiri, itu sampai Jawa Timur. Berarti sudah tersebar luas ya Pak? Iya. Bagaimana nih Pak cara menentukan harga jual dan mempertimbangkan banyaknya pesaing sekarang ini? Untuk harga jual, kita menentukan dulu biaya produksi plus gaji karyawan, baru kita menentukan jumlah barang, nanti akhirnya ketemu harga jual. Dan harga jual itu untuk bakul yang harga 1.000 itu udah pasti harganya 700, dan untuk harga 2.000 itu dari saya 1.400. Dan untuk produksi saya jumlah untuk harga 1.000-an saya jadikan 1.000, karena itu 1.300 biji. Terus yang harga 2.000 1.400 itu saya jadikan kira-kira 700 biji. Kalau boleh tahu Pak, ada nggak sih kendala yang dialami Bapak selama usaha ini? Kalau boleh tahu, kendalanya apa aja nih Pak? Kendalanya banyak, ada di pemasaran bisa, ada di produksi bisa. Terus saya sendiri untuk mengantisipasi kendala-kendala itu, saya harus memilih bahan-bahan yang lumayan bagus. Dan saya sendiri untuk memasarkan itu, saya ini barang-barangnya yang bagus-bagus, yang kurang bagus saya sortir jadi retur. Jadi hanya menjual barang yang bagus saja. Ya. Oke, lalu nih Pak, sekarang tentang modal. Kalau boleh tahu dibicarakan, modal awal Bapak ini berapa untuk memulai usaha? Modal saya itu dulu tahun 2001 300.000. Cuma 300.000. Iya, Bisa 300.000. berkembang sampai sekarang ini. Iya. Dalam usaha ini, Bapak dibantu karyawan. Iya, karyawan 9 orang. 9 orang. Terus bagaimana sikap Bapak terhadap karyawan agar karyawan merasa nyaman, senang, dan tidak dipaksa dalam melaksanakan pekerjaannya? Nah, sama karyawan itu seperti keluarga, seperti saudara, bukan antara karyawan dan majikan. Saya seperti keluarga. Berarti sudah dianggap keluarga sendiri. Oke. Kalau untuk gaji karyawan sendiri, bagaimana ya Bapak? Bagaimana kedisiplinan Bapak untuk mengatur penjualan dan pengiriman barang? Untuk gaji karyawan saya terapkan mingguan. Untuk pemasaran, sistem pembayarannya itu ada yang 1 hari langsung, ada yang cash, ada yang tempo 1 hari, ada yang 1 minggu, ada yang 3 hari. Ngomong-ngomong tentang penghasilan nih Pak, kira-kira penghasilan Bapak per hari atau per bulannya boleh nggak nih Pak kita bicarakan? Untuk penghasilan saya tiap hari itu kira-kira pendapatan saya itu tiap hari kira-kira 3 sampai 6 juta tiap hari untuk pendapatannya. Tiap hari. Tiap hari.
apakah Bapak mengalami krisis keuangan? Lalu bagaimana solusi dari masalah tersebut? Pernah di awal pandemi, akhir-akhir pandemi, karena saya rugi yang saya sampaikan tadi, itu mau tidak mau kita harus menutup kerugian, dan penutupan kerugian itu mau tidak mau kita harus bisa mengeluarkan sisa hasil usaha itu sebagian tabungan. Pada masa pandemi, banyak sekali cerita usaha yang gulung tikar. Dilihat kondisi dari Bapak ini, bagaimana cara Bapak untuk mempertahankan usaha tersebut? Dari yang kita sudah banyak membahas tentang usaha Bapak, untuk kali ini aku mau tanya nih, jadi bagaimana? Untuk mempertahankan usaha, saya memproduksi barang-barang itu saya mengeluarkan, karena banyak pesaing, saya mengeluarkan dua merek. Yang satu roti Wahyu, yang kedua roti Febian. Itu untuk membedakan harga pasar antara eceran 1000 saya merek Wahyu, untuk yang 2000 saya merek Febian. Itu untuk biar di pasaran itu lebih banyak. Sikap yang harus dimiliki oleh wirausaha itu apa aja sih Pak? Ini yang terakhir kali ya Pak. Kita itu ingin tahu tips untuk menjadi wirausaha agar sukses itu menurut Bapak itu gimana? Dan apa sih Pak motivasi dari Bapak untuk siswa-siswi di Esamo ini? Kita harus bekerja keras, pantang menyerah, dan jangan sampai kita mengedepankan ego. Dan di samping itu kita harus berdoa. Oke teman-teman, ternyata menjadi wirausaha sukses itu kita butuh bekerja keras, pantang menyerah, dan harus serta diselingi oleh doa. Maka dari itu, kita harus banyak belajar dan mengambil pengalaman dari mereka yang sudah terlebih dahulu memulai usaha. Kenapa teman-teman? Karena agar kita bisa sukses juga seperti mereka. Terima kasih Bapak Suyono untuk waktunya. Dan jangan lupa teman-teman nantikan Esamo Podcast selanjutnya. Dan jangan lupa pula untuk subscribe serta nyalakan lonceng notifikasi di YouTube Esamo Mojo 8 ya. Aku selaku pembawa acara pamit undur diri. Sampai jumpa di acara Esamo Podcast selanjutnya. Awalnya podcast, akhirnya sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.